warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Yuni Kusuma Stuti, ya. Sekarang kita akan membahas belajar tentang rekomendasi aktivitas fisik pada bayi 0 sampai 1 tahun dan anak 1 sampai 2 tahun, ya. Yang kita bahas ini nanti ya tentang pendahuluan, definisi, manfaat aktivitas fisik pada anak, aktivitas fisik pada anak ya, seperti apa, dan rekomendasi aktivitas fisik pada anak tersebut. Sudah siap ya? Kita mulai saja. Definisi aktivitas fisik itu suatu gerakan ya, setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh kerja otot-otot rangka yang menghasilkan pengeluaran energi ya. Untuk latihan fisik itu definisinya adalah suatu bentuk aktivitas fisik ya yang terencana ya, terstruktur, melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang ya, serta dilakukan secara teratur ya, dengan tujuan untuk mempertahankan, meningkatkan kebugaran jasmani ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Aktivitas fisik dan risiko kesehatan. Yang pertama itu adalah prevalensi kurangnya aktivitas fisik. Tidak aktif bergerak menjadi faktor resiko kematian global. Begitu, kok bisa? Lebih dari 23% ya dewasa dan 80% remaja itu yang kurang aktivitas fisik ya, gaya hidupnya tidak aktif, berperan pada peningkatan kematian tahunan ya. Yang kedua, data Indonesia ini ya, Riskesdas 2013 dan 2018 SKI 2023 menunjukkan penurunan aktivitas fisik ya, untuk yang memadai dari 73% ya, 73,9% ya di tahun 2013 ya, menjadi 62,6% di tahun 2023 ya. Jadi menurun ya. Peningkatan penduduk kurang bergerak dan 26,1% di tahun 2013 menjadi 37,4% ya di tahun 2023. Yang ketiga, aktivitas fisik pelajar ini GSHS 2015 ada 12,23% pelajar aktivitas fisik 60 menit per hari itu ya, bisa 20,18% pelajar berangkat sekolah dengan aktivitas fisik dalam 7 hari terakhir. Manfaat aktivitas pada anak ya, manfaat latihan fisik itu bisa meningkatkan kebugaran jantung dan paru ya, bisa bersepeda begitu ya, meningkatkan fungsi pernafasan dan daya tahan tubuh ya.
bisa mengoptimalkan tumbuh kembang dan daya tahan otot, ya, bisa menguatkan tulang, dapat mencegah penyakit, ya, penyakit kronis atau penyakit jantung, bisa meningkatkan fungsi kognitif, ya, bisa menjaga berat badan, ya, dan mencegah depresi. Komponen latihan fisik itu bisa dari frekuensinya, ya. Frekuensi ini berapa kali dalam seminggu, juga intensitasnya, seberapa berat aktivitas yang dilakukan, ringankah, sedangkah, atau berat. Yang ketiga itu time, durasinya, ya, berapa lama dalam satu sesi itu. Dan yang keempat, type, ya, type-nya, tipenya atau jenisnya, ya, apa jenis aktivitas yang perlu dilakukan, ya. Sekarang kita belajar tentang intensitas, ya. Aktivitas fisik berdasarkan energi yang dikeluarkan atau intensitas aktivitas fisik itu tingkat aktivitas fisik seperti aktivitas sedenter, ya, keluaran energinya kurang dari sama dengan 1,5 menit, ya, jadi keluaran energinya di tingkat aktivitas fisik, aktivitas sedenter itu kurang sama dengan 1,5 menit, ya. Itu seperti duduk, bersandar, dan berbaring, ya. Yang kedua, aktivitas fisik ringan 1,6 sampai 2,9 menit, ya, seperti berjalan santai, berdiri sambil mengerjakan aktivitas di rumah seperti memasak, mencuci piring, ya. Tingkat aktivitas fisik sedang, keluaran energinya ini bisa 3,0 sampai 5,9 menit, ya, seperti berjalan cepat, berenang, rekreasi, bersepeda santai, ya, di medan datar, ya, bisa dansa atau dance, ya, dance, bila dance, ya, dan bekerja di halaman atau aktivitas rumah tangga seperti mencuci mobil, membersihkan jendela rumah, mengepel lantai, memotong rambut dengan alat memotong, ya, memotong rumput, memotong rumput dengan alat pemotong rumput, gitu, ya. Aktivitas fisik berat, ya, lebih sama dengan 6,0 menit, ya, seperti jogging, berlari, bersepeda cepat, ya, hiking, jalur menanjak, ya. Aktivitas olahraga pertandingan sepak bola, ya, judo atau karate, ya, lihat judo karate, nah, gitu, ya, karate, nah, itu, ya,
PNS lapangan single, bekerja berat gitu ya, menggali, menyekop, menimba air ya, memikul kayu seperti itu. Tadi itu metabolik ya, tadi metabolik ekuivalen ya, 1 met setara dengan 1 kcal per kilogram per jam, atau energi yang dikeluarkan untuk metabolisme tubuh saat duduk diam. Nah, intensitas latihan denyut nadi ya, intensitas ringan kurang 64% dari denyut nadi maksimal. Nah, ini ya denyut nadi maksimal ya. Intensitas sedang 64-76% dari denyut nadi maksimal ya. Intensitas berat itu lebih 76% denyut nadi maksimal gitu ya. Intensitas latihan atau tes intensitas ringan itu masih dapat bernyanyi saat melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Intensitas sedang itu masih dapat berbicara saat melakukan aktivitas fisik ya. Intensitas berat itu sulit berbicara saat melakukan aktivitas fisiknya. Skala ratingnya self exercise ya, atau RPE itu ya bisa 1 sampai 2, itu bisa persen, bisa 3 sampai 4, 5 sampai 6, 7 sampai 8, 9 sampai 10. Jadi ada perhitungannya ya, skala ratingnya. Tipe latihan fisik. Tipe latihan fisik ini ya, latihan fisik berdasarkan tujuannya dibagi menjadi latihan aerobik, latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jantung paru dengan meningkatkan laju pernafasan dan denyut jantung. Nah, yang kedua, latihan kekuatan otot. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan serta menambah massa otot. Ya. Otot yang kuat dapat membantu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya, seperti mengangkat beban yang melibatkan kekuatan dan daya tahan otot. Yang ketiga, tipe latihan fisik penguat tulang. Ini latihan yang dapat membantu meningkatkan kepadatan dan pertumbuhan tulang dengan melakukan gerakan yang menghasilkan tekanan pada tulang. Contohnya aktivitas lompat tali, lari, jalan cepat, latihan angkat beban. Yang keempat, latihan keseimbangan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan tubuh dan mengurangi resiko jatuh. Latihan ini penting bagi lanjut usia
Ya, ini sudah dibahas ya, umurnya berapa sampai berapa, ringnya dicari ya. Sudah saya share di video saya sebelumnya ya. Untuk latihan fleksibilitas, latihan ini dilakukan dengan melakukan peregangan yang bertujuan untuk menjaga kelenturan ya, dan meningkatkan ruang lingkup gerak sendi ya. Contoh latihan fisik, latihan penguatan otot, contohnya seperti latihan penguatan menggunakan latihan ya, mesin beban atau beban genggam ya, latihan menggunakan beban tubuh seperti push up, pull up, plank, jongkok, ya, berkebun seperti menggali, mengangkat, ya, membawa beban saat berjalan, yoga, tai chi ya. Sedangkan contoh latihan untuk penguatan tulang bisa melompat satu kaki, melompat dua kaki, hopping, skipping, jumping ya, lompat tali, olahraga melompat atau berganti arah dengan cepat. Latihan kelenturan atau latihan fisik ini seperti peregangan dan yoga. Yang keempat, latihan keseimbangan ini contohnya bisa tai chi. Latihan keseimbangan dengan berdiri satu kaki dan rekomendasi aktivitas fisik pada bayi dan anak ya. Untuk aktivitas fisik bayi 0 sampai 1 tahun itu ya, rekomendasi aktivitas fisik bagi bayi usia kurang dari 1 tahun. Kelompok usianya ya bayi ya, usia kurang dari 1 tahun itu rekomendasi aktivitas fisiknya itu bisa melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari dengan melakukan permainan di lantai secara interaktif ya, sambil berbaring atau tempurang ya. Dapat juga melakukan beberapa kali dalam sehari. Untuk rekomendasi perilaku sedeter, untuk bayi kurang dari 1 tahun itu bisa dengan ya, bayi sebaiknya itu tidak berada dalam posisi yang sama lebih dari 1 jam ya. Seperti ketika berada di kereta dorong bayi, kursi atau digendong. Jika bayi dalam posisi sedeter, duduk atau berbaring, dapat diberikan kegiatan seperti membaca bersama atau bercerita. Rekomendasi waktu tidur pada bayi usia kurang dari 1 tahun itu, bayi usia 0 sampai 3 bulan dapat tidur 14 sampai 17 jam sehari ya. Bayi usia 4 sampai 11 bulan dapat tidur 12 sampai 16 jam sehari, termasuk waktu tidur siang ya.
aktivitas fisik pada anak usia 0 sampai 11 bulan. Bayi dapat melakukan tengkurap di lantai atau time untuk melatih kekuatan leher, bahu, punggung. Nah, ini dilakukan sejak bayi baru lahir dengan pengawasan mulai dengan 2 sampai 3 menit beberapa kali sehari ya. Tingkatkan durasi hingga total setidaknya 30 menit per hari saat bayi terjaga dan ketika bayi menikmatinya. Bayi dapat bermain interaktif dengan meraih dan menggapai mainan. Letakkan mainan berwarna-warni di dekat bayi agar ia mencoba meraih ya. Hal ini untuk melatih koordinasi mata, tangan, dan keterampilan motorik yang halus ya. Bayi dapat berguling-guling dan berputar untuk membantu koordinasi tubuh dan keseimbangannya ya. Lakukan dengan cara mendorong bayi untuk berguling dan terlentang ke tengkurap dan sebaliknya, dan bisa dibantu dengan memegang tangan atau menarik mainan ke samping ya. Duduk dengan bantuan untuk melatih otot inti atau core muscle ya. Bayi yang sudah cukup kuat dapat dilatih duduk dengan penyangga ya, atau bantal atau bantuan orang tua. Jika bayi dalam posisi sedentar atau duduk atau berbaring, dapat diberikan kegiatan interaktif seperti diajak bergurau ringan, mendengarkan cerita, digendong sambil bernyanyi, bermain ciluk bak, mengajak bayi memandang atau meraih dengan tangan dan kaki. Ya, hal yang perlu dibatasi atau tidak dianjurkan itu pertama, penggunaan media atau screen time seperti TV, komputer, video game, ponsel pintar tidak dianjurkan sama sekali ya. Yang kedua, batasi aktivitas sedentar lebih dari 15 menit saat terjaga seperti di kar, set, ayunan bayi, kursi goyang. Yang ketiga, tidak dianjurkan memakai alat bantu jalan bayi seperti infant walker dan exercise. Ya, yang keempat, aktivitas fisik yang tidak sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya tidak dianjurkan. Bayi tidak boleh ditahan pada kursi bayi, stroller atau digendong terus-menerus lebih dari 1 jam dalam satu waktu. Ya. Rekomendasi aktivitas fisik anak 1 sampai 2 tahun ditunggu ya, tetap stay tune di channel Dr. Yuni MMCHTCI. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.